Ya, halo selamat siang Bapak Ibu. Anda saat ini menyaksikan Forum Merdeka Barat 9 bersama dengan saya Mayfri Syari. Hari ini menjadi sangatlah penting karena kita akan membahas tentang kasus ledakan anjungan minyak di lepas pantai Montara milik PTT Exploration and Production asal Thailand yang berlangsung pada tahun 2009 lalu. Dan ini menyebabkan puluhan ribu barel minyak tumpah lalu mengalir ke Laut Timur. Pencemaran ini tentunya tidak hanya berdampak negatif pada lingkungan, tapi juga pada kesehatan dan mata pencaharian masyarakat yang ada di wilayah pesisir dan laut dari Timur Barat, Nusa Tenggara Timur. Hingga saat ini, jadi walaupun kejadiannya di tahun 2009, tapi hingga saat ini dampaknya masih terus dirasakan. Dan untuk memaksimalkan upaya penanganan dampak-dampak kerusakan, ada langkah strategis melalui upaya hukum nasional, upaya hukum internasional, serta upaya non-hukum yang sesuai dengan kepentingan nasional yang juga terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan langsung membahasnya bagaimana optimalisasi pemerintah dalam penuntasan kasus Montara dalam Forum Merdeka Barat 9, informasi akurat, data valid, dan narasumber terpercaya. Langsung saja di samping saya sudah ada seluruh narasumber hari ini, saya akan menyapa. Selamat siang yang pertama kepada Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Selamat siang Bapak. Baik, saya juga ingin menyapa kepada Bapak Alu Dohong, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Selamat siang Bapak. Bapak Purbaya Yudi Sadewa, Ketua Task Force Montara. Terima kasih Bapak sudah bergabung. Kemudian selamat siang pula kepada Bapak Cahyo R. Muzar, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Selamat siang Bapak. Dan pastinya Bapak Ferdi Tanoni, Ketua Yayasan Peduli Timor Barat. Baiklah Bapak Ibu, perlu saya informasikan bahwa seluruh rangkaian acara hari ini juga dapat disaksikan melalui YouTube dari FMB 9. Dan acara ini juga terus menerapkan protokol kesehatan di mana seluruh hadirin yang ada di sini sudah menjalankan tes dan dinyatakan negatif COVID-19. Bagi rekan-rekan yang mungkin ada di ruangan ini yang ingin mengajukan pertanyaan, nanti akan ada sesi tanya jawabnya. Tapi kita akan langsung saja mengawali acara pada siang hari ini. Kita akan mendengarkan langsung keynote speech dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Selamat siang para pemirsa. Ini saya kira tindak lanjut daripada upaya pemerintah yang begitu lama untuk penyelesaian kasus tumpahan minyak Montara 2009. Seperti diketahui, Pengadilan Federal Australia di Sydney pada Maret 2021 telah memenangkan gugatan dari 15.481 petani rumput laut dan nelayan di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kupang dan Rotendao di Provinsi NTT. Pada Maret tahun lalu juga di situ dipimpin oleh Hakim Pengadilan Federal David Yates menyatakan bahwa tumpahan minyak yang bersumber dari PT TEP dari Thailand telah menyebabkan kerugian secara material dan menyebabkan kematian serta rusaknya mata pencarian petani rumput laut dan nelayan. Pemerintah Indonesia yang dalam hal ini Kementerian Kemaritiman dan Investasi menyatakan terus mendukung semua proses penyelesaian kasus ini. Jadi memang kita harus membela para nelayan kita yang menjadi korban dari akibat meledaknya sumur minyak di kawasan Australia. Ini juga saya kira berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dengan ini kami menyatakan akan menyampaikan izin prakarsa bagi pembuatan peraturan presiden dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kelak jika nanti Perpres ini sudah keluar, dalam rangka pembentukan Task Force Montara, kami akan segera mengeksekusi hal-hal tersebut di lapangan. Dan dengan PP tersebut, kami akan melayangkan gugatan di dalam negeri yang akan dikoordinir oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai koordinatornya, sedangkan untuk proses hukum di luar negeri oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai koordinatornya. Maka ini saya pikir
menjadi satu hal yang bagus bahwa kita sebagai negara berdaulat itu juga harus melakukan upaya-upaya hukum untuk membela kepentingan rakyat kita. Jadi ini kita minta dukungan doa masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di 13 kabupaten kota yang terkena dampak ini. Karena kalau kita pernah lihat filmnya ini, memang kelihatan bagaimana dahsyatnya kerusakan yang diakibatkan tumpahan minyak dari ledaknya sumur bor yang di daerah Australia. Jadi saya pikir sekali lagi pemerintah komitmennya jelas bahwa kami akan membela kepentingan rakyat kami. Ini saya pikir menjadi penting ya buat kita semua. Jadi tidak boleh dibiarkan rakyat kita itu mendapat masalah tanpa dibela oleh pemerintah. Dan kebetulan ini menyangkut masalah lingkungan yang sekarang ini menjadi sangat penting di dunia. Dan ini saya pikir nanti dalam kegiatan-kegiatan ke depan, pemerintah akan lebih agresif lagi untuk membela ini. Kita tidak mau ada rakyat kita yang tidak dibela. Dan Presiden sudah memberikan instruksi juga untuk menyiapkan perpres ini. Dan kita tidak main-main mengenai ini. Saya kira itu dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Luhut. Karena kalau kita lihat memang ini sudah berlangsung dari 2009 ya Pak. Butuh waktu sampai sekitar 11 tahun. Saat itu di tahun 2018 di bawah komando dari Pak Luhut membentuk task force dengan ketuanya adalah Pak Purbaya begitu. Hingga akhirnya di tahun 2021 diumumkan bahwa memang gugatannya dimenangkan. Tapi yang ada di depan mata kita ini adalah nanti proses banding dari PTT-IP begitu ya Pak, di sidangnya di bulan Juni nih 2022. Saya akan langsung berarti ke Pak Purbaya ya Pak, izin untuk bertanya. Ini bagaimana kemudian kesiapannya menghadapi banding dari PTT-IP ini? Jadi banding, ini kan class action dilakukan oleh masyarakat West Timor ya. Kami di Maritim, di Task Force mendukung penuh apa yang mereka butuhkan, termasuk mengirimkan ahli dan data-data di waktu proses pengadilan di masa yang beberapa bulan yang lalu itu ya. Ini kenapa kita baru mulai masuk 2018, saya juga nggak tahu. Tapi basically kita tahu bahwa tahun 2016 Daniel Sanda mengajukan class action dan support dari pemerintah waktu itu masih tidak terlalu optimal. Jadi kami dibentuk oleh Pak Menko untuk membantu secara optimal tim class action dari masyarakat Timor dan tim pengacara di Sydney untuk memenangkan proses di pengadilan sana. Dan kita kirim ahli cukup banyak sana, jadi kita betul-betul kirim ahli 40 orang lebih ahli-ahli kita ke sana dan juga mengirimkan masyarakat kita yang untuk diundang ke pengadilan sana. Dan kita juga mensinkronkan kebijakan kita dengan class action mereka supaya apa yang ada di kita tidak mengganggu proses pengadilan di sana. Dan hasilnya cukup baik. Jadi tadinya kan kita mau sekaligus semua nuntut, tapi pikiran kita adalah kalau kita maju dua, di dalam negeri dan luar negeri bisa diadu domba oleh mereka. Jadi kita berhentikan yang dalam negeri dulu, jalan yang luar negeri dulu. Kalau sudah menang, nanti buktinya kita pakai untuk pengadilan dalam negeri dan pengadilan lingkungan yang lain. Alhamdulillah strategi kita berhasil dengan koordinasi yang baik antara lingkungan hidup, Kumham, Maritim, dan seluruh yang terlibat, termasuk LIPI ya, untuk penelitian ya. Jadi bukti kita kuat sekali hingga kita memenangkan, tim class action memenangkan pengadilannya, di pengadilan sana menang kita. Tentunya kita sekarang full tim siap tempur 100% kalau mereka masih membutuhkan data-data untuk diajukan atau dites di tahap berikutnya. Tapi selama ini sih kalau menurut perkiraan kita sih datanya sudah lengkap, dan lengkap sekali, dan hakim sudah memutuskan bahwa minyaknya masuk ke kita dan PTT pas membayar ganti rugi. Sepertinya sih itu amat kuat dan kita siap sekali untuk melanjutkan proses ini atau mendukung proses ini di pengadilan. Dan pada saat bersamaan kita juga menambah tekanan di luar, dalam pengertian kita akan mengajukan di proses dalam negeri dan juga di luar negeri. Kita akan menuntut mungkin pemerintah Australia nanti untuk bertanggung jawab, sehingga tekanan kepada PT untuk membayar ganti rugi terhadap lingkungan semakin besar dan kemungkinan kita untuk menang semakin besar lagi.
Iya, sangat optimis sekali apalagi tadi komitmen dari Presiden sudah ditekankan ya Pak Luhut ya melalui Perpres ini. Baiklah, saya akan langsung persilahkan kepada Pak Purbaya untuk bisa langsung menyampaikan pemaparannya. Saya pikir barusan pemaparan, bukan ya? Oh, mau dilanjutkan dengan yang lebih lengkap mungkin Pak dengan visualnya. Jadi, Silakan Pak. Saya ceritakan sedikit sejarah task force ini bentuk pada tahun 2018, 29 Agustus 2018 oleh Pak Menko, karena pada waktu itu class action yang dilakukan oleh Daniel Sanders sepertinya belum ada dukungan yang kuat. Jadi kita task force dibentuk untuk berkoordinasi dengan baik dan memberi dukungan yang optimal kepada tim class action. Kemudian jadi kita nggak diem aja walaupun di luar di media kelihatannya nggak ada apa-apa. Kita gerak terus di belakang karena kita berkoordinasi dengan baik dengan tim yang di Australia sana dan tim yang di West Timor ini. 16 Oktober kita melakukan pertemuan task force dengan Duta Besar Australia. Jadi kita panggil Duta Besar Australia di sini, kita suruh minta mereka untuk bertanggung jawab dan nekan sedikit ya. Cukup kasar sih kata-katanya walaupun agak diplomatis ya. Cuman kita clear posisi kita apa dan kita minta mereka bertanggung jawab. Kemudian kami tanggal Juni 2019 berkunjung ke Australia untuk ketemu juga dengan pejabat-pejabat Kementerian Luar Negeri Australia di sana. Kita kasih posisi kita yang clear ke mereka bahwa kalau Anda nggak bantu class action ini atau tidak memberi sinyal positif ke class action ini, kami akan tuntut Anda ke Mahkamah Internasional. Saya dulu nggak berapa ngerti, pokoknya saya bawa ke International Tribunal gitu. Cukup takut mereka sih kelihatannya. Sehingga nggak ada gangguan di pengadilan, paling nggak mereka sifatnya positif ke proses pengadilan itu. Jadi mereka bilang, ya kami ngerti, kami ingin bantu, tapi kami nggak bisa intervensi pengadilan. Katanya, mestinya sih bisa ya dikit-dikit ya. Terus Desember 2019 ya kita kirim ahli ke sana ke mana? Ke Australia. Kemudian putusan gugatan persidangan class action itu dijadwalkan Juni sampai Desember 2020 dan akhirnya kita mendapat salinan putusan class action 19 Maret 2021 di mana Daniel Sanders dimenangkan. Kemudian ada juga pengadilan susulannya tanggal 5 April 2021 kita dimenangkan lagi. Nah, dalam putusan pengadilan itu sebetulnya ada dia diminta bayar atau dibuka ruang negosiasi dengan pihak terkait. Kita mencoba memediasi itu. Cuman rupanya kalau orang yang berdosa malas juga negosiasi rupanya. Ya muter. Karena dia tahu dia harus bayar banyak. Kalau bisa ngirit, dia ngirit. Dia pikir dia bisa main-main dengan kita. Ya pakai berbagai jalur lah. Tapi dia salah yang mau dimainkan Menko Maritim, nggak bisa lah. Siapa yang menerima Pak Luhut? Jadi kita jalan terus. Akhirnya setelah kita tahu bahwa mereka hanya ingin main-main aja, kita kencangkan luruskan barisan, kita ada pelajari bahwa mereka akan main-main, ya udah. Kita jalan terus, kita pakai seluruh senjata yang ada untuk menekan Australia, PTT, maupun to some extent pemerintah Thailand untuk ikut penekanan. Makanya kita akan lakukan gugatan internasional domestik lingkungan nanti. Jadi kemenangan class action, gugatan class action biasa saya sebutkan tadi. Yang pertama putusan pengadilan Federal Sydney Australia yang pertama pada tanggal 19 Maret 2021 oleh Hakim Pengadilan Federal David Yates. Yang kedua putusan pengadilan yang kedua tanggal 25 Oktober 2021 oleh Hakim Pengadilan Federal David Yates juga menguatkan yang pertama. Jadi di sana sih sudah clear. Saya tanya-tanya kalau dibanding bisa berubah nggak? Kalau di sini kan suka ada yang nakal-nakal. Kalau di sana kayaknya nggak bisa tuh. Mungkin akan memberatkan. Ya itu yang kita harapkan terjadi. Next step-nya yang kita lakukan adalah tadi seperti Pak Luhut bilang, kita akan membuat perpres untuk kasus sementara biar message-nya clear bahwa Indonesia tidak ada ambiguity, ada keraguan dalam mengejar proses ini. Yang rusak lingkungan harus bayar, yang melukai rakyat kita harus bayar juga. Terus langkah yang kedua adalah melayangkan gugatan dalam negeri yang akan dikoordinir oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai koordinatornya. Dan yang ketiga adalah melayangkan gugatan proses hukum di luar negeri oleh Kementerian Hukum dan HAM yang akan bertindak sebagai koordinator. Jadi langkah kita lengkap ya.
Demikian, Pak. digempur dari semua sisi ya Pak ya? Dari semua sisi, termasuk dari media juga. Coba Baik. tolong disiarkan kemana-mana ke semua pihak bahwa kita nggak main-main, sehingga mungkin aja PT TEP mikir-mikir daripada buang waktu udah bayar aja. Nah itu ya, nah tadi udah disinggung nih medianya. Baik, terima kasih banyak Bapak Pak Purbaya tadi penjelasannya secara lengkap. Udah disebut tadi sama Pak Purbaya ya, teman-teman media di sini komitmennya harus ada ya, harus untuk juga kita gempur dari semua sisi untuk bisa benar-benar mengoptimalkan penyelesaian kasus Montara ini. Langsung saja kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sebelum nanti kita mendengar pemaparan dari narasumber lainnya, saya akan persilakan bagi media yang ingin mengajukan pertanyaan boleh diangkat tangannya. Kemudian nanti akan ada tim yang memberikan mikrofon dan bisa langsung menuju ke tempat yang diarahkan. Baik. Sebutkan namanya, kemudian asal medianya dari mana, dan apa pertanyaannya. Baik, boleh. Kami minta untuk berdiri, Bapak. Siap. Selamat siang, Bapak-Bapak, terutama Pak Luhut. Mohon izin, Pak. Nanti ketika akan melakukan gugatan ini ke pengadilan mana, Pak? Itu saja, Pak. Apakah yang di Indonesia atau mungkin bergabung dengan Australia, atau langsung nanti ke Thailand? Terima kasih. Baik, kita tampung dulu ya Pak ya, satu pertanyaan lagi, oke silakan. Baik, sebelah sini dulu ya Pak, tenang waktunya nanti Pak Luhut dan Pak Purbaya siap untuk menjawab pertanyaannya kok. Silakan sebutkan namanya, asal medianya Mbak. Oke, terima kasih. Nama saya Putu Indah Safitri, saya dari Antara News. Jadi sebelumnya kan Pak Luhut sempat menyebutkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk membela nelayan. Lalu pertanyaan saya, sebelumnya sudah disebutkan bahwa ada 2 saksi kunci yang meninggal dunia setelah pulang dari Sydney pada akhir bulan Januari lalu. Kemudian pertanyaan untuk Pak Luhut, bagaimana sikap Indonesia terhadap Australia setelah 2 saksi kunci petani Indonesia meninggal dunia pada tanggal 28 Januari kemarin. Dan itu kejadiannya setelah pulang dari Sydney usai memberikan kesaksian di pengadilan. Kemudian untuk Pak Purbaya, apakah 2 saksi kunci yang meninggal dunia ini akan berdampak pada pengadilan bulan Juni nanti? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Putri dari Antara dan sebelumnya juga sudah ada dari CNN Indonesia. Saya akan persilakan Pak Luhut dulu Pak untuk menjawabnya Pak. Berarti ini nanti alur gugatannya akan seperti apa dan tadi ya Pak komitmennya nih. Karena kita bicara soal pengadilan kan saksi juga berperan penting nih Pak. Silakan Pak. Jadi kita akan mengajukan pengadilan dalam negeri. Itu saya kira sedang berproses dan seperti saya katakan tadi pemerintah akan penuh membackup ini karena ini menyangkut masalah rakyat kita. Tadi juga saksi-saksi saya kira juga kita akan bantu nanti untuk melengkapinya. Kemudian sikap Indonesia terhadap Australia ini kan masalah masalah legal antara sebenarnya PT TPP Thailand dengan kita kan. Jadi sebenarnya dengan pihak Australia kita akan minta bantuan mereka untuk saja membuat supaya ini bisa transparan di luar. Dan saya pikir permintaan ini pun sudah pernah kita sampaikan waktu saya ngundang dubesnya dulu datang kemari. Jadi saya pikir itu. Dan yang paling penting sikap kita tegas. Bahwa kita tidak mau kompromi soal ini. Bahwa ada tadi kesalahan dibuat oleh PT TPE itu ya dia harus bayar. Dan karena itu kompensasi pada masyarakat itu. Nah, angkanya berapa itu bisa diaudit oleh oleh perusahaan yang qualified untuk melakukan itu. Jadi buat kita bukan soal bicara keuntungan tapi kehadiran pemerintah untuk membela rakyatnya di daerah-daerah pedesaan, daerah-daerah pinggir laut itu harus kelihatan jelas. Dan sekarang kita tunjukin dengan tadi instruksi presiden supaya dituntaskan ini. Ya, jadi kehadiran Perpres terkait dengan task force ini juga salah satu bentuknya negara benar-benar hadir di sana karena kita bukan hanya bicara dampak lingkungan ya Pak Luhut, tapi kita juga bicara tentang bagaimana kehidupan nelayan di sana. Nelayan, kemudian petani rumput laut, tidak hanya dari sisi ekonomi tapi kesehatan mereka juga terdampak di sini. Ya, tugas pemerintah kan itu. Iya. Jadi tugas saya sebagai menteri kan dibayar oleh pajak rakyat. Ya, saya harus melakukan tugas saya untuk membela kepentingan-kepentingan dari rakyat Indonesia. Dan saya pikir kalau lihat gambarnya itu betapa hancurnya misalnya rumput laut yang menjadi mata pencarian dari rakyat itu kan harus dihitung itu. Belum kerusakan terhadap tubuh manusia karena memakan ikan yang terkontaminasi dan seterusnya. Jadi tidak bisa main-main dengan ini. Jadi makanya
kami betul-betul serius sekali menangani dan kita akan fight at all cost. Oke, fight in all costs. Baik, terima kasih banyak Pak Luhut. Saya langsung ke Pak Purbaya. Pak Purbaya, ini nanti kira-kira ada dampaknya tidak ya dalam proses hukum ketika ada 2 saksi kunci yang saat ini memang meninggal dan kejadian itu setelah memberikan kesaksian di pengadilan? Tadi saya sempat berpikir jangan-jangan dia bertanya apakah dia dibunuh. Tapi enggak ya. Enggak begitu. Ini kan class action, itu ada puluhan ribu yang diwakili, ada 15.000 petani rumput laut yang diwakili. Kalau 2 meninggal, kalau emang mereka butuh saksi, masih ada puluhan ribu yang bisa menggantikannya. Tapi saya pikir tidak akan mengganggu proses pengadilan. Cuman yang jadi pikiran kita adalah korbannya aja udah meninggal, kenapa kita lambat mendapatkan ganti rugi? Kalau bisa yang lain dapat sebelum meninggal semua. Gitu mungkin. Tapi celahnya tuh dari mana sih Pak yang kemudian kalau kita menerawang nih ya, apa celah-celah yang biasanya mungkin dimanfaatkan untuk bisa menggagalkan nih upaya kita untuk optimalisasi pemerintah Indonesia dalam penyelesaian kasus Montara? Biasanya tuh lihat dari mana nih yang biasanya kan kalau celah-celahnya kita harus juga lebih jago lagi dong Pak untuk bisa men-tackling itu. Saya pikir selama kita konsisten dan kompak antara semua kementerian, celahnya hampir nggak ada. Itu. Fight sampai akhir. Baik, terima kasih banyak. Boleh dong tepuk tangan dulu untuk narasumber kita hari ini. Jadinya semangat juga tapi. Baik, selanjutnya ada lagi rekan-rekan media. Baik, silakan boleh berdiri. Sebutkan nama Anda, asal medianya dan pertanyaannya apa. Baik, silakan. Selamat siang. Saya Kormen dari industri.co.id. Saya kira pencemaran perusahaan minyak yang penyebab pencemaran Laut Timur sedang menikmati keuntungan dari melonjaknya harga minyak. Ini saya kira tidak adil. Ini waktu hampir 10 tahun sepertinya pemerintah tidur. Menurut saya bagaimana cara menekan agar perusahaan itu segera ganti rugi. Saya kira yang meninggal itu cuma 2, kematian secara psikis perlahan, membunuh secara perlahan karena kehilangan penghasilan, saya kira tidak bisa dibiarkan. Baik. Yang kedua, ini nilai kerugian keseluruhan itu kira-kira berapa ya? Dan idealnya nanti kalau memang dapat ganti rugi, kira-kira setiap petani itu nelayan itu mendapat berapa itu? Itu aja, makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Korman dari industri.co.id. Tadi mungkin juga dengan Pak Purbaya dan juga Pak Luhut sudah dijelaskan ya secara tegas bagaimana kemudian kehadiran negara secara, kalau kita katakan memang 11 tahun ya Pak dari tahun 2009 kejadiannya. Tapi kemudian upaya itu juga terus dilakukan ya Pak ya. Hingga akhirnya di tahun 2018 juga task force-nya berhasil memenangkan gugatan itu gitu. Silakan Pak, mungkin biar bisa kita tegaskan lagi mungkin biar lebih jelas Pak. Silakan. Lalu pertanyaannya malah. Iya, baik. Jadi tadi memang lambat sekali ya udah sekian tahun kita belum dapat apa-apa dan perusahaannya sudah untung Anda bilang tadi, bukan di sini mungkin tempat lain. Jadi effort kita akan memakai segala cara internasional tadi dengan Australia yang kita tuntut pemerintah Australia domestik untuk lingkungan nanti perusahaannya. Dan kita mulai melihat aset-aset perusahaan mereka di sini ada apa aja. Jadi kalau mereka nggak mau juga, ya kita akan bertindak lebih ekstrim. Jadi semua di meja sekarang untuk dihitung. Anda bisa, kalau Anda tahu kan Anda bisa cek tuh di mana mereka investasi. Kita sudah lihat itu. Itu mungkin Mbak. Oke, besaran kerugian Pak yang tuntutannya. Kerugiannya kalau kita kalikan dengan angka pengadilan itu mungkin sekitar 300-400, tapi kita akan aim, kan ada banyak macam-macam ya termasuk waktu dan lain-lain. Kalau mereka mau settle 500, sekitar 600 juta dolar untuk korban petani rumput laut yang 2 kabupaten itu, 2 kabupaten ya, kita baru ngomong 2 kabupaten, kita akan diskusi dengan mereka. Jangan selama ini masalahnya mereka tidak mau diskusi, padahal kita udah tawarkan opsi-opsi yang meringankan mereka. Makanya kita menekan dari segala arah sekarang termasuk media untuk memberi pesan ke mereka bahwa sekarang kita nggak main-main. Nggak tahu yang dulu-dulu ya, yang sekian tahun terakhir kita nggak main-main. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih banyak Pak. Sudah terjawab ya Bapak. Oke, sesi tanya jawab selanjutnya. Oke,
Kita akan ambil satu lagi pertanyaan, silakan. Boleh sebutkan namanya Terima kasih, dan saya asalnya. Ricardo dari Indonews. Pertama saya mengapresiasi karena pemerintah sudah membantu masyarakat. Tapi saya juga mengkritisi karena kenapa baru sekarang gitu loh. Sudah dari 2019 dan dari 2009 kejadiannya dan baru 2017 ada pembentukan task force. Saya pikir itu juga terlalu lamban dalam hal ini. Jadi kita jangan mengharapkan hasil yang kenapa lama sekali ya kan hasil gugatannya karena memang baru 2017 pembentukan satgasnya. Begitu. Coba kalau dari dulu mungkin hasilnya bisa kita dapatkan sekarang ini juga ya. Nah, itu pandangan pertama saya. Pertanyaan saya adalah dari pemerintah sendiri mengetahui masyarakat mengalami peristiwa ini sejak 2009, apakah pemerintah sudah memberikan bantuan kepada masyarakat ya? Karena kalau di dalam bacaan yang saya dapat tadi itu 15.000 nelayan kehilangan mata pencaharian mereka. Dan ini bukan ada cerita-cerita tadi bahwa mereka harus anak-anak sekolah mereka berhenti sekolah dan Baik, lain-lain. baik. Ya. Intinya adalah bagaimana bantuannya ya yang sejauh Iya. ini Iya. diberikan oleh pemerintah. Iya, iya. Baik, Karena terima- kita tidak bisa mengharapkan Ya. Kompensasi dari Dari perusahaan PT TEP. ini ya. Iya. Baik. Kemudian untuk gugatannya ini nanti untuk gugatan perdata itu di mana? Dan berapa nilai gugatannya? Oke. Demikian, terima Baik, kasih. terima kasih banyak Pak Ricardo. Oke, ini kita akan juga sudah ada narasumber di sini yang akan membahas, kalau ini bicara soal hukum ya Pak soalnya. Jadi saya akan langsung mempersilahkan kepada Pak Cahyo. Pak Cahyo boleh langsung dijawab nih Pak. Silakan Bapak. Terima kasih. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Luhut, Pak Menko, ya, bahwa untuk gugatan ini, ya, upaya hukum yang akan pemerintah Indonesia lakukan itu ada dua jalur. Ya. Jalur pertama adalah gugatan domestik ya, melalui pengadilan di Indonesia, yang kedua adalah pengadilan internasional atau arbitrase internasional. Tentunya untuk yang pengadilan nasional nanti akan penjurunya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang untuk internasional Kementerian Hukum dan HAM. Kalau saya boleh menjawab terlebih dahulu, izin Pak Wamen, ya, terkait dengan gugatan pengadilan internasional. Saya berpandangan bahwa kemenangan atau putusan dari pengadilan federal Australia, ya, Sydney, terkait dengan gugatan class action yang diajukan oleh saudara Daniel Sanda, itu merupakan suatu admissibility test. Ya, jadi suatu tes apakah suatu perkara yang sudah terjadi sekian lama masih admissible, masih dapat diterima atau tidak di suatu pengadilan. Karena kita ketahui bahwa setiap ya, perkara itu ada yang namanya admissibility-nya, artinya ada daluarsanya. Ya. Nah, dengan diterimanya gugatan ya, oleh Pengadilan Federal Australia di Sydney, maka kita sudah mencapai suatu kemenangan besar. Artinya bahwa kasus ini masih valid untuk diajukan, diperkarakan di pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan Federal Sydney, Australia. Ya. Karena kalau kita lihat berdasarkan hukum Australia, saya juga mungkin nanti Pak Purbaya bisa menambahkan, saya lupa ya daluarsanya itu berapa lama, tapi sudah daluarsa. Harusnya sudah tidak bisa lagi berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Jadi seharusnya 2012 itu sudah selesai. Ya, tapi karena memang argumentasi hukum yang diajukan oleh tim, yaitu bahwa pengaruh dari ledakan atau pencemaran minyak di rig Montara tersebut itu baru diketahui. Jadi gini, pencemaran yang menyebabkan kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran itu berasal dari rig Montara. Baru diketahui
kemudian hari. Jadi tidak ada yang mengetahui kenapa tiba-tiba rumput laut rusak, kenapa lingkungan rusak. Nah, itu yang bisa dibuktikan di pengadilan Sydney, Australia. Nah, inilah yang suatu kemenangan besar. Memang sangat disayangkan karena sebetulnya pada saat itu sudah memasuki tahap penghitungan, karena ini dapat menjadi presiden sebetulnya kemenangan ini dengan pengajuan gugatan-gugatan lain oleh dari kabupaten-kabupaten lainnya. Tapi dengan adanya banding, maka ini kemudian terhenti. Tapi paling tidak kita punya satu modal itu. Satu modal bahwa admissible untuk diajukan. Artinya kalau sudah admissible untuk diajukan sebagai perkara gugatan di pengadilan, itu juga admissibility-nya juga akan bisa untuk diajukan di tribunal internasional. Kenapa admissible dan dikabulkan? Artinya ya bukti-bukti, alat bukti yang diajukan dalam persidangan di Pengadilan Federal Sydney juga diterima oleh hakim ya sebagai bukti-bukti yang kuat. Jadi sebetulnya kita tinggal meneruskan saja ini semuanya. Untuk internasional tentu kita bisa ajukan di tribunal internasional seperti International Tribunal on the Law of the Sea sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982. Ya, kenapa kita juga lama belum mengajukan juga? Karena kita pemerintah masih tentunya berharap ya, meskipun ini perlu digarisbawahi, ini adalah suatu tindakan ya, pelanggaran yang dilakukan oleh private entity, ya, suatu perusahaan yang induknya ada di Thailand, kemudian anak perusahaannya ada di Australia. Tapi perlu diingat, di sini harus ada juga state responsibility, ya. Jadi kewajiban atau tanggung jawab dari negara. Karena apa? PT TAP Australasia ini beroperasi di wilayah Australia. Artinya perizinan semua oleh pemerintah Australia, baik federal maupun negara bagian. Sehingga negara federal Australia, pemerintah federal Australia maupun negara bagian Australia ya harus ikut bertanggung jawab karena they are the regulating body. Ya, mereka meregulate dan oversee the operations of Montara Rig. Nah, artinya mereka bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu kita pemerintah masih bernegosiasi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Luhut dan Pak Purbaya. Kita masih meminta secara tegas kepada pemerintah Australia, come on, do your part. Ya, jadi juga tanggung jawab dong. Ya, put some pressure kepada perusahaan ini untuk membayar kompensasi. Ya, pertemuan-pertemuan sudah dilakukan oleh Pak Luhut ya dengan mitranya. Kemudian surat sudah dilayangkan. Tim task force sudah pergi ke Australia, bertemu, bernegosiasi. Ya, memang sekarang saatnya ya, kita ajukan gugatan domestik maupun gugatan internasional. Dan diatur dalam UNCLOS 82 bahwa negara pihak atau negara yang melakukan pelanggaran ya baik ya di wilayah teritorialnya ataupun ZEE-nya ya yang berdampak pada pencemaran apalagi kepada coastal states ya, negara pantai negara lain itu bertanggung jawab penuh ya, they are fully responsible karena ini isunya adalah state responsibility. Jadi kita akan gugat di pengadilan internasional, tentu ya kita akan bicara 1 kali, 2 kali lagi boleh. Kalau enggak kita gugat, enggak ada masalah gugatan itu. Jangan juga kita khawatir bahwa itu akan mengganggu hubungan bilateral dan sebagainya. This is a legal issue, ini adalah legal issue, isu legal. Jadi jangan kita juga nanti terbawa oleh polemik, wah ini antar hubungan Indonesia-Australia, tidak. No, ini adalah isu legal. Ya, saya ambil contoh aja, waktu kita bersengketa di Mahkamah International Court of Justice terkait dengan sengketa Pulau Sipadan Ligitan juga tidak ada hubungan yang rusak antara Indonesia dengan Malaysia. Karena legal issue kita selesaikan secara hukum dan kita harus menghormati putusan pengadilan, apapun bentuk pengadilannya, apapun lembaganya, lembaga nasional maupun internasional. Jadi strategi dilakukan secara paralel, nasional maupun internasional, ini akan diharapkan hasilnya sama ya, yang di pengadilan di Indonesia maupun yang asing. Tapi kalau kita melihat ya, kita
percaya ya karena kita percaya terhadap pengadilan Australia karena kita sudah artinya sudah on our side ya kita harapkan tentunya ya putusan pengadilan internasional pun juga tidak akan jauh-jauh ya berbeda dengan pengadilan Australia karena kita memakai ya bukti-bukti dan argumentasi hukum yang sama. Ya, same thing. Ya, copy paste repetition ya dipoles-poles sana sini. Ya, kita optimis kita akan dapat memenangkan gugatan ini. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Cahyo tadi sudah menjawab langsung pertanyaannya. Diskusinya semakin seru, tapi sepertinya kita harus jeda dulu Bapak izin karena kita akan menyaksikan satu tayangan yang berikut ini sebelum kita melanjutkan lagi diskusi kita pada hari ini. Jumat sore. Denda PT TEP sebesar $22.500 Australia atau sekitar 252 juta rupiah. Sementara itu PT TEP selaku tergugat menyatakan tengah mempertimbangkan untuk naik banding. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, Anda masih menyaksikan Forum Merdeka Barat 9. Kita masih sama-sama dengan narasumber yang luar biasa di sini. Kita membahas tentang optimalisasi penyelesaian kasus Montara. Dan sekarang saatnya saya akan mempersilahkan kepada Pak Alu Dohong, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dari tadi kita sudah bicara soal kasus hukumnya Pak, kita balik lagi bicara tentang dampak-dampaknya terhadap kerusakan lingkungan yang tercipta begitu dari kasus Montara ini. Saya akan persilakan Bapak untuk memaparkannya lagi, biar kita flashback lagi Pak, biar kita semakin semangat. Kalau tadi katanya Pak Luhut adalah we will fight at all costs katanya gitu, dengan segala semangat yang ada. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Pertama memang seluruh kementerian, lembaga ya harus solid di bawah leadership Pak Menko tadi yang disampaikan. Bahkan ini akan diperkuat, task force ini menjadi kepres ya. Ini saya kira perpres, maaf. Ini menjadi modal awal yang luar biasa, political will dan seriousness dari pemerintah Indonesia. Yang kedua, tadi kita solid dan mendukung dimenangkannya class action oleh para nelayan di NTT
dan itu dua keputusan Federal Court sudah memenangkan gitu ya. Saya kira nggak mungkin lagi upaya hukum berikutnya mereka bisa menang kan gitu. Nah ini kita dukung. Nah itu baru nilai yang dituntut oleh petani tadi 5-6 triliun ya Pak Pur ya kira-kira. Nah tadi Pak Menko bilang kita punya 2 langkah lagi atau upaya lagi. Ada yang internasional lewat arbitrasi atau apapun namanya seperti yang dijelaskan Pak Cahyo tadi. Ada yang lewat domestik. Nah dari di sisi domestik maka KLHK ditugaskan untuk melakukan penuntutan perdata sebetulnya akibat dari ecological destruction ya, ecological cost yang diakibatkan adanya tumpahan minyak ini gitu ya. Karena itu kita akan melakukan upaya-upaya hukum dalam negeri melalui penuntutan perdata di Pengadilan Negeri Indonesia agar perusahaan bisa mengganti ecological destruction yang dia lakukan. Jadi sebetulnya kalau kita bicara ini ada economic, ecological, and health cost akibat dari pencemaran atau tumpahan minyak oleh PT Montana ini. Nah, langkah-langkah yang akan dilakukan KLHK tentu dalam waktu segera, apalagi kalau udah perpresnya keluar, kita akan memastikan kembali untuk melakukan penuntutan termasuk mengidentifikasi beberapa tergugat baru mungkin ya dari yang pernah kita lakukan. Kemudian kita akan menunjuk atau menerbitkan surat kuasa khusus baru baik bagi ASN di internal KLHK, Kejaksaan Agung maupun advokat untuk membantu kita menyusun tuntutan atau gugatan. Kemudian yang berikutnya kita akan lakukan menyiapkan dan melengkapi alat bukti ya. Dulu awalnya kita sudah menghitung sebetulnya estimasi waktu itu tuntutannya nilainya itu kerusakan ekological itu sekitar 21 triliun. Ya, dari rusaknya rumput laut, biota perairan, padang lamun, mangrove dan sebagainya. Kemudian nilai yang kedua waktu itu adalah biaya untuk recovery-nya. Rehabilitasi kerusakan itu lebih kurang sekitar 6 triliun. Jadi sebetulnya dulu ada estimasi sekitar 27 triliun yang harus dibayarkan oleh perusahaan akibat tadi kerusakan ekological ini. Nah tentu kita akan melakukan pemutakhiran data-data tersebut. Nah tadi kita bersyukur bahwa keputusan Pengadilan Federal Australia di Sydney ini merupakan alat bukti baru ya, alat bukti yang kuat kita bahwa kita punya potensi itu. Tentu kita akan melengkapi lagi dengan scientific evidence. Ya, lakukan pengukuran, nanti data historis kita udah punya ya. Bahkan kita akan kumpulkan lagi data-data baru di lapangan melibatkan para scientific communities untuk menghitung tadi yang saya sebut dengan ecological cost dan recovery cost yang diperlukan dari perbaikan itu. Termasuk juga economic opportunity loss dari kegiatan perikanan dan seterusnya. Termasuk kalau saya pikir kan biota perairan terumbu karang, padang lamun dan mangrove ini kan menjadi pusat sumber sekuestrasi karbon dioksida. Dari sisi climate change ini menyebabkan pertama hilangnya sequestration potential dari kerusakan terumbu karang, padang lamun dan mangrove, dan juga terjadinya emisi CO2 lewat adanya kerusakan itu sendiri. Ini kita harus hitung dong. Artinya apa? Kontribusi terhadap climate change akibat tumpahan minyak ini ada, dan pasti ada istilahnya monetary value-nya ya yang harus kita hitung juga. Jadi bisa jadi semakin besar nih nilainya ya setelah hasil kajian di lapangan dan seterusnya. Kemudian langkah berikutnya yang akan dilakukan KLHK khusus dalam pengadilan domestik adalah ya tentu menyusun dan membahas materi gugatan dengan para ahli hukum, dengan para ahli lingkungan, ahli ekonomi dan seterusnya. Kemudian yang terakhir tentu mendaftarkan gugatan itu ke pengadilan.
khususnya di Jakarta ya Pak Pur ya. Saya kira itu langkah-langkah yang kita lakukan terkait dengan urusan tuntutan perdata di dalam negeri. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Alu. Tadi sempat juga disinggung bagaimana ini tuh sebenarnya satu masalah yang terjadi, tapi kalau kita mau tarik runutnya lagi, dampaknya kalau bicara soal lingkungan ya global warming itu tadi, kerusakan lingkungan, yang ini juga harusnya menjadi perhatian ya bagi pihak-pihak terkait yang berperkara di sini. Besar sekali loh ini kerugian yang ada gitu, ecological cost yang ditimbulkan dari adanya kasus Montara ini. Saya akan langsung menuju ke Pak Ferdi Tanoni. Pak, ini sebagai Ketua Yayasan Peduli Timor Barat. Pemerintah menunjukkan komitmennya dengan pembentukan nanti, ada pengesahan begitu dari Perpres Task Force penyelesaian kasus Montara. Bagaimana pandangan Anda dan juga teman-teman dari Yayasan Peduli Timor Barat ini? Sudah? Ya, kalau dari saya pertama, tentu saya harus sampaikan terima kasih kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Ya walaupun 3, 4, 5 tahun kami berjalan, tapi terus beliau berada di samping kami. Memang tidak setiap hari kami bisa bertemu dengan Pak Luhut, tetapi selalu ada komunikasi dengan Pak Purbaya, Pak Cahyo, dan teman-teman lain. Terus kami berkomunikasi Pak. Sehingga ini terima kasih. Dan juga kepada Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo, bahwa kami butuh peraturan presiden ini secepat-cepatnya ditandatangani. Kita harapkan bisa minggu depan, 2 minggu ke depan bisa ditandatangani. Sehingga ini bisa membawa satu rasa kepercayaan dari rakyat Nusa Tenggara Timur yang sudah 13 tahun kurang lebih hampir itu menderita, menambahkan daya tahan kepercayaan kepada Republik Indonesia bahwa benar negara berada sama rakyat. Itu saja yang penting bagi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ferdi. Kita akan tunggu nanti mungkin kalau boleh ditanya nanti bocorannya kira-kira kapan Pak prosesnya sudah sejauh mana untuk Perpresnya. Oke, tapi sekarang kita ke pertanyaan dari teman-teman media terlebih dahulu. Baik, teman-teman media ada yang ingin bertanya kembali? Boleh berdiri, sebutkan nama Anda, dari media mana dan apa pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih. Saya Rizal dari Bisnis Indonesia. Siapa tadi Mas? Rizal. Rizal, oke, dari Bisnis Indonesia. Ya. Siap. Pertanyaan saya untuk Pak Wamen KLHK. Tadi Bapak menyebutkan nilai-nilai sekian triliun untuk rehabilitasi kerusakan lingkungan Pak. Nah mungkin bisa dipaparkan lebih detail Pak, mungkin proses rehabilitasi sendiri nanti akan seperti apa Pak gambarannya, dan makan waktu berapa lama agar dampak kerusakan lingkungan itu bisa ditekan Pak ya, minimal mendekati situasi semula Pak, itu yang pertama Pak ya. Nah yang kedua Pak, mengenai kajian-kajian lebih lanjut yang tadi sempat Bapak singgung juga, mungkin ada jadwalnya atau deadline-nya kira-kira kapan kajian itu bisa diselesaikan, mungkin bisa di-share di sini Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Rizal dari Bisnis Indonesia. Langsung ini kepada Pak Alu. Pak Alu, tadi sempat dipaparkan bahwa biayanya untuk kerusakannya 21 triliun, tapi untuk rehabilitasinya ada 6 triliun ya Pak ya, yang disebutkan di sini. Nah ini kira-kira nanti akan seperti apa prosesnya dan berapa lama kira-kira Pak? Silakan. Ya, itu tadi raw estimate ya, makanya nanti perlu pemutakhiran data. Jadi cost kerusakan ecological cost maupun recovery cost ini harus kita bedakan. Nah untuk pemulihan itu tentu ya harapan kita kalau segera perusahaan mengeksekusi denda perdatanya ya harus kita lakukan segera. Karena proses restorasi atau pemulihan terumbu karang misalnya padang lamun dan sebagainya itu adalah long term process, bukan short term process. Kita harus lakukan transplantasi karang dan seterusnya yang membutuhkan biaya sangat banyak, dan nanti program transplantasi terumbu karang atau karang di situ bisa melibatkan nelayan-nelayan dulu yang tadi mengalami kerugian misalnya. Kemudian juga kita harus melakukan intervensi teknologi lain dalam rangka akselerasi itu. Tapi sekali lagi baik terumbu karang, baik padang lamun dan sebagainya itu bukan short term process untuk merecovery-nya. Kemungkinan besar juga belum tentu dia sama dengan pristine-nya dulu pada saat dia asli.
Nah ini yang tadi yang kita harus hitung, ya apa namanya, ya tadi recovery cost-nya tuh menyangkut itu juga, bahwa ini mungkin aja butuh 50 tahun, 100 tahun untuk merecovery-nya, merestorasinya, sehingga biayanya sangat mahal, ya itu ya. Kemudian kalau kapan itu dilaksanakan, ya tadi tentu kita harap kalau eksekusinya segera, apalagi bukti baru tadi udah ya, keputusan Federal Sydney udah kita harapkan di dalam negeri juga sudah kuat ya, paling enggak 2 bukti itu udah cukup menurut saya untuk diproses perdatanya. Itu aja ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Alu. Lagi pula memang harapannya itu ya Pak bisa segera diselesaikan, kemudian nanti bisa langsung dibayarkan. Karena kalau semakin lama takutnya juga proses recovery-nya juga akan lebih menantang ya Pak ya. Benar sekali ya. Baik, Jadi baik. kalau udah terlalu lama nanti, apalagi udah lama ya, butuh physically biological adjustment yang luar biasa untuk melakukan itu. Makanya tadi saya bilang belum tentu dia bisa kembali seperti asalnya, dan itu long term proses ya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Tadi sudah dijawab ya pertanyaan dari Mas Ricardo dari Indonews. Saya akan kembali buka sesi tanya jawab. Sepertinya ini ada yang udah nanya, mau nanya lagi nih kayaknya. Mbak Putri, mau nanya lagi Mbak? Oh, baik, silakan sebutkan nama Anda dan asal medianya lalu ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Ke Pak Wamen. Boleh pakai mikrofonnya Mas? Kira-kira kapan gugatan didaftarkan dan apakah kementerian sudah punya mindik-mindik mengenai advokat yang berpengalaman menggugat kasus internasional, Pak? Makasih. Baik, dengan Pak Yon Suara Karya. Pak Yon Suara Karya. Terima kasih banyak Pak Yon. Nanti boleh Pak Wamen jawab, nanti sekalian ditambahkan oleh Pak Purbaya. Silakan Pak. Baik, tadi kan saya sudah sampaikan Pak, kita harus segera menerbitkan surat kuasa khusus untuk menetapkan ASN di KLHK yang akan bertugas ikut dalam ini, kemudian Kejaksaan Agung dan tentu advokat ya, karena Kejaksaan Agung itu adalah pengacara negara, jadi kita harus segera berkoordinasi itu, menetapkan tadi surat kuasa khusus ya, untuk segera menyusun apa yang tadi saya bilang, mengumpulkan semua fakta-fakta, menyusun gugatan, kemudian menerjunkan mungkin secepatnya tim scientific committee, mungkin Pak Bur nanti di dalam perpres itu harus dimasukkan juga di diktum tentang scientific expert team atau apa ya, supaya mereka juga membantu kita. Jadi ini secepatnya Pak ya, kita lakukan. Makasih. Pak Pur mungkin bisa. Ya, Pak Pur atau Pak Cahyo silakan Pak menjawab hal itu Pak. Udah lengkap katanya Pak Pur. Sudah, silakan Bapak. Terima kasih menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Wamen KLHK tadi. Ya. Tentunya setuju bahwa surat kuasa khusus untuk gugatan dalam negeri dan juga perpres tadi untuk yang gugatan internasionalnya. Ya. Gugatan internasional tentunya masalah forum juga menjadi hal yang harus disepakati ya, karena memang ada International Tribunal on the Law of the Sea, tapi tentunya kan juga ini harus ada kesepakatan karena ada reservasi ya, reservation yang dilakukan oleh Australia ya terhadap itu. Memang kalau kita sama-sama sepakat pakai ITLOS ya kita pakai ITLOS ya, kalau memang enggak kita sepakati forum apa lain yang kita bisa sepakati ya, kalau ada yang akhirnya tidak disepakati ya kembali lagi kepada tribunal. Nah tentunya juga kalau terkait dengan advokat ya di internasional, itu adalah gabungan tim penasihat hukum Republik Indonesia yang tentunya akan terdiri dari kementerian lembaga, ditambah juga dengan lawyers yang memang berpengalaman di bidangnya, ya, khususnya beracara di tribunal-tribunal internasional. Ya, ini perlu kita juga lihat mana yang banyak pertimbangannya, tentu yang punya track record, ya, track record untuk isunya, ya, pokok gugatannya, terus juga track record yang membela negara. Jadi pro state, ya, pro negara, ya, bukan pro defendant yang misalnya polluter, ya, kan kita bisa lihat juga itu memerlukan research juga gitu ya.
Ini adalah strategi yang akan yang sudah kita sudah mulai diskusikan antar kementerian lembaga. Nah, tinggal sekarang kalau Perpresnya insya Allah ya tadi dengan harapan bisa ditandatangani secepatnya, kita langsung akan bergerak. Tapi tentunya akan diawali juga dengan kalau saya berpendapat ya final round of negotiations ya antara pihak Indonesia dengan Australia untuk ya kita juga negara bersahabat, negara tetangga, kita bilang ya apa boleh buat ya, karena kalau ini enggak kita bisa selesaikan juga ya, karena sudah ada penderitaan rakyat, kita sudah banyak sekali kerugian ya, kita ajukan ke arbitrase internasional. Memang betul saya setuju dengan apa yang disampaikan, mendukung apa yang disampaikan Pak Wamen tadi ya, kita kalau kita tidak bisa, kita ada dua hal ya, kita meminta restitution ya atau kompensasi ya. Restitution itu tentunya kita berharap bahwa pengadilan dapat memutus ya untuk agar poluter ya poluter itu PT TEP ya melakukan upaya-upaya atau langkah-langkah untuk mengembalikan ya ekosistem kepada kondisi semula, yang sebagaimana tadi Pak Wamen sampaikan ya tidak mudah juga, butuh waktu yang cukup lama ya, tidak mungkin bisa sempurna kembali, tapi paling tidak ada itu. Tapi kalau memang tidak bisa ya artinya nanti ada hitung-hitungannya, dibayar dengan kompensasi yang bisa dinilai dengan uang ya, dengan finansial. Nah, ini yang harus kita tegas juga penghitung-hitungannya. Jadi itu adalah strategi untuk gugatan internasionalnya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Cahyo, dan silakan Pak Pur. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit. Tadi Pak Wamen menyinggung tentang expert. Jadi selama beberapa tahun ini kami diskusi terus dengan tim expert khusus untuk masalah Montara ini, mungkin ada 12 orang. Ahli-ahli betul di Indonesia dari seluruh perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Jadi mereka sebenarnya sudah siap. Dan di masa lalu sempat ada miskomunikasi di mana penelitian suatu core atau bahan tuh nggak bisa dijalankan, tapi kita bereskan. Jadi tugas task force merapikan hal-hal seperti itu. Jadi mensinkronkan semua kementerian dan lembaga. Jadi expert kita sudah satu suara dan sudah siap, tinggal pakai saja. Ini terbukti waktu di Australia kita kirim expert dari sini dan kita bisa menangkan di pengadilan di Australia. Yang kedua tentang Perpres, tadi Pak Wamen juga menyinggung Perpres. Udah sampai mana gitu. Jadi task force juga aktif selama 1 bulan terakhir atau 2 bulan terakhir merapikan Perpresnya. Jadi draftnya sudah selesai, kami sudah serahkan di Kementerian Marinvest dan sedang ditindaklanjuti. Kita harapkan sih 2 minggu dari sekarang sudah bisa keluar Perpresnya. Ya, kita harapkan segera bisa ditandatangani ya Pak Pur ya, bisa dikeluarkan. Baik, terakhir ini saya akan ke Pak Ferdi. Pak Ferdi, melihat bagaimana kemudian semuanya sudah rampung, kita sambil menunggu bagaimana nanti Perpresnya bisa segera ditandatangani, bisa segera dikeluarkan begitu. Melihat hal ini, teman-teman dari Yayasan Peduli Timor Barat, bagaimana kemudian optimismenya bahwa kita benar-benar bisa memenangkan gugatannya dan hak-hak dari nelayan bisa terpenuhi, dan juga petani-petani rumput laut yang ada di sana. Yang selama ini memang ya bisa kita katakan menderita ya Pak ya. Baik, silakan. Terima kasih Ibu. Jadi peraturan presiden ini sangat penting. Artinya yang tertinggi dari Republik ini, sebuah peraturan presiden dikeluarkan, diterbitkan khusus untuk Montara ini. Dan yang menderita bukan saja 1.000 orang, bukan 100 orang, 300-400 sampai 500 ribu orang di 13 kabupaten kota. Jadi saya biasa bicara di media-media di atas 100 ribu petani dan nelayan. Petani rumput laut ini sebagian kecil, sebagian besar itu nelayan Bu. Nah ini di total semua misalnya satu keluarga 4 orang di sana, satu kepala keluarga 4 orang. Nah sekarang di yang ada di Sydney 15.400. Kalau kali 4 berapa? 60.000 kan? Kalau kali 3 juga sekitar 50.000. Nah ini besar Ibu. Nah itu baru 2 kabupaten dan ini baru petani rumput laut, belum nelayan Bu. Terus
Yang meninggal sampai sekarang yang dalam otak saya yang saya ingat sampai sekarang saya ingat hanya 35 orang. Tapi tambah lagi saksi yang ke Sydney pulang meninggal, saya bikin berita itu. Ya, tapi saya tidak tahu rupanya karena saya hanyalah seorang Ferdi Tanoni yang sangat kecil, apa yang bisa suarakan itu saja Ibu. Baik, dan terima kasih harapan saya bahwa dengan peraturan presiden ini apapun juga PTTEP harus membayar. Apapun juga, dengan cara pun juga setelah peraturan presiden keluar, dia harus bayar. Jika tidak tentu yang Pak Purbaya katakan, Pak Luhut katakan, ya saya ikut Pak. Bahwa segala sesuatu, all cost, he will do it. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ferdi. Artinya adalah dari semua lintas kementerian terkait, stakeholder terkait sudah benar-benar menyiapkan dan sudah siap ya Pak ya untuk nanti menghadapi proses hukum ke depannya. Ditambah lagi komitmen dari pemerintah ditunjukkan dengan adanya Perpres Task Force penanganan kasus Montara ini. Kita sama-sama nanti tunggu update-nya seperti apa dan pastinya kita berharap tanggung jawab bisa benar-benar diberikan atau dilakukan oleh PTTEP sebagai pihak yang dalam hal ini bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi di Montara. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber hari ini. Boleh kita tepuk tangan untuk Pak Purbaya, Pak Cahyo, Pak Alu dan juga Pak Ferdi. Dan tadi juga kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan sudah bergabung dalam Forum Merdeka Barat hari ini. Demikianlah akhir dari Forum Merdeka Barat 9 hari ini. Dan lagi-lagi akhir acara ini bukan berarti akhir dari diskusi kita terkait dengan hal ini. Ini justru menjadi awal menunjukkan komitmen kita untuk lebih menyelesaikan permasalahan yang sudah berlangsung sejak tahun 2009. Dan kami harapkan Anda terus bergabung dengan rangkaian acara Forum Merdeka Barat 9. Karena Forum Merdeka Barat 9 juga selalu menghadirkan informasi yang valid begitu dengan narasumber-narasumber terpercaya. Saya Mayfri Syari harus pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.